Masih di presisi utama, pemirsa Presiden Joko Widodo meninjau langsung Pusat Komando atau Command Center Ibu Kota Nusantara yang terletak di hunian pekerja konstruksi IKN Kalimantan Timur. Adapun Pusat Komando Nusantara dibangun untuk optimasi pembangunan Ibu Kota Nusantara serta integrasi dan koordinasi. Selain itu, Kepala Negara juga meninjau studio mini TVRI yang terletak bersebelahan dengan Pusat Komando IKN. Center ini dibuat untuk melakukan monitoring, pengawasan terhadap progres proyek-proyek pembangunan di IKN, kemudian juga sebagai sebuah pusat komando untuk membangun kota cerdas yang terdiri dari 6 sektor, baik untuk nantinya dia akan digunakan untuk smart governance, kemudian transportasi dan mobilitas, resources dan energi, juga termasuk dengan sektor smart build environment, infrastruktur, industri, dan human resources. Jadi semua akan dikontrol melalui pusat komando ini. Jadi memang sesuai dengan undang-undang disebutkan bahwa TVRI harus hadir di Ibu Kota Negara. Jadi artinya TVRI harus hadir di Nusantara, Ibu Kota Negara yang baru nanti gitu ya. Jadi kami sudah mempersiapkan untuk pembangunan juga untuk gedung dan studio TVRI. Nah, sementara ini kita memakai dulu studio sementara, studio kecil, studio mini, dan kami sudah mulai bersiaran hampir setiap hari di sini, dan ini akan merupakan komitmen dari TVRI untuk mendukung pembangunan IKN dan sekaligus mensosialisasikan IKN, memberikan informasi kepada tidak hanya dalam negeri tapi juga keluar negeri, karena kami memiliki TVRI World. TVRI World itu khusus untuk audiens global, luar negeri berbahasa Inggris, dan di situ disebutkan juga ada peluang investasi sehingga mengundang investor untuk datang ke IKN. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto mengapresiasi kinerja Itwasum Polri. Apresiasi ini diberikan dengan harapan institusi Polri dapat terus mempertahankan predikat WTP dari BPK serta menjaga kepercayaan publik. Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komjen Pol Agus Andrianto menghadiri taklimat awal audit kinerja Itwasum Polri 2024 di Rupatama Polri Jakarta. Wakapolri pun mengajak seluruh jajaran kepolisian untuk meningkatkan kinerja. Peningkatan kinerja dinilai penting untuk menjawab harapan akan kehadiran Polri yang kini menjadi kebutuhan di masyarakat. Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto juga menekankan kepercayaan publik adalah prasyarat penting dalam kerja kepolisian. Polisi menurutnya harus tegas dan humanis serta dekat dengan masyarakat. Baik, ini saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran Itwasum Polri yang telah mendukung pengawasan guna menjamin kualitas kinerja Polri, di mana Polri telah menunjukkan berbagai capaian positif. Di antaranya adalah Polri berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian selama 10 tahun berturut-turut sejak tahun 2013 sampai dengan 2022. Capaian kinerja Polri tahun 2023 mencapai 105,32% atau meningkat 7,77% dari tahun 2022. Penilaian reformasi birokrasi Polri tahun 2023 mendapat skor 74,63 atau kategori sangat baik, meningkat 1,04 poin dari tahun 2000.
Pemirsa, kita beralih ke informasi mancanegara menjelajahi hubungan antara manusia dengan alam. Festival International Reach to Forest di Brazil mempertemukan para seniman yang meningkatkan kesadaran akan kelestarian lingkungan. Dan berikut kita simak laporan dari Rio Tuasikal dari VOA. Ukir kayu sudah jadi kesenian lintas generasi di Brazil, dan kini Caraputa Mehinako berbagi ukiran buatannya di Festival International Reach to Forest di Washington. Caraputa dari daerah terpencil di Brasil, Singu, memamerkan keterampilan membuat bangku tradisional yang ia pelajari dari ayahnya. Melengkapi pameran bangku dari Amazon Brazil, Caraputa mengambil inspirasi dari alam, mengukir ular dan pola ikan paku yang ditemukan di Sungai Amazon dan Orinoco. Ia adalah salah satu dari beberapa seniman festival dari Amerika Selatan, Asia, Afrika, dan tempat lain yang menggunakan seni, tarian, atau pertunjukan langsung untuk meningkatkan hubungan manusia dengan alam. The arts touch the heart, and I think it's the emotion that people then feel that sometimes makes them respond in a very different way. In a way, wanting to be a part of this and to be a part of a solution to what we're going through right now. Pameran lainnya menggunakan bahan daur ulang yang merepresentasikan spesies penting yang terancam punah. Seniman Kuba Celia Ledon bekerja sama dengan para mahasiswa di George Washington University untuk menciptakan pohon baobab. And the cardboard and the plastic, it's meant to be a statement about addressing environmental issues because it's all packaging materials and how the experience of us as consumers, it's taken a toll on nature. Teater de la Dame de Coeur dari Quebec, Kanada, menarik perhatian para pengunjung muda dengan dongeng tentang penyembuhan bumi. You have to educate kids when they are very young. They have to show them why it's important to preserve nature. Show them that nature is part of their lives. So I have a few examples of trees here. Right here is a loblolly pine. Di luar, pengunjung dapat melihat, menyentuh, dan mempelajari spesies pohon lokal. Pohon-pohon tersebut berasal dari Casey Trees. We are really lucky to be able to bring in the real tree component of it, bringing these 15 live trees here as an example of the trees that we plant all across the city. Dengan menggabungkan alam dan seni, Festival Reach to Forest menghubungkan manusia dengan alam dan menunjukkan mengapa hutan-hutan ini dan kehidupan yang mereka dukung harus dilindungi. Selain pameran, Festival Reach to Forest juga menyediakan bazar buku mengenai lingkungan, membuat kriya, serta trekking di luar ruangan. Para pengunjung juga bisa menikmati kuliner Amazon yang dimasak langsung oleh koki dari Brazil. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.